Mulailah. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore untuk para audiens maupun penonton dimanapun berada. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya lah kita dapat memulai Zoom ini pada hari ini. Sebelumnya izinkan terima kasih juga untuk Bu Aulia sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Trinanda Samosir dengan NIM G1D122044 pemapar dan moderator, dan rekan saya Meliana Cecilia Sinaga dengan NIM G1D1222020. Saya Sterli Marisa Patasya Sihotang dengan NIM G1D1222124. Dan saya Filia Alfunita Brutarigan dengan NIM G1D1222050. Nah, teman-teman pernah bertanya tidak, untuk apa kita belajar pendidikan? Kelompok kami akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan memaparkan materi hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berhubungan dan berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan Inggris. Ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship, dan citizenship education. Warga negara dalam negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Istilah warga negara dalam perpustakaan Inggris dikenal dengan istilah civic, citizen, atau civicus. Apabila dituliskan S di belakang kata civic menjadi civics, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Stadburger yang berarti warga sipil. Selain istilah Stadburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula dengan istilah ordendaan atau warga sipil. Pendidikan kewarganegaraan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Nusumatri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang dirintik yang diperluas dari sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap tidak demokratis, dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Terus alasannya pendidikan kewarganegaraan itu apa? Karena mempunyai tujuan dan mewujudkan warga negara yang berlandaskan kebangsaan dan kepekaan, menggambarkan jati diri dan moral bangsa. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidik menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penaran ilmiah. Diharapkan akan menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Pentingnya kenegaraan akan dijelaskan oleh teman saya. Meliana Sinaga. Baik, selanjutnya pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi mahasiswa yang berpikir kritis. Ketiga, menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Keempat, menjadi pribadi yang cinta damai. Dan yang kelima, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya terdapat 3 sumber pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk yang pertama, sumber pendidikan kewarganegaraan secara historis. Pendidikan kewarganegaraan bagi warga Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Yang kemudian 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahunnya. Diikuti dengan banyak organisasi lainnya yang muncul sebagai bentuk perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Walaupun telah merdeka, bukan berarti perjuangan sudah selesai karena bangsa Indonesia harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya ialah dengan memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa cinta tanah air, dan rasa kebangsaan melalui pembelajaran dan pendidikan kewarganegaraan. Dilihat secara historis, PKN di Indonesia telah mengalami perubahan baik istilah maupun substansi. Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Selanjutnya, sumber kewarganegaraan secara sosiologis. Nah, pada awalnya PKN lebih banyak diterapkan pada tataran sosial kultural yang dilakukan oleh para pemimpin negara melalui pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang berupa ajakan untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, dan untuk terus mengusir penjajah yang ingin menguasai Indonesia kembali demi mempertahankan kemerdekaan. Pidato dan ceramah tersebut merupakan implementasi PKN dalam dimensi sosial kultural yang menjadi sumber PKN dari aspek sosiologis. Sumber sosiologis PKN ini sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan negara-negara Indonesia. Secara sosiologi, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir, sumber pendidikan kewarganegaraan secara politis.
PKN yang dikenal dalam pendidikan sekolah sejak lama dilihat dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Berdasarkan pernyataan Somantri 1972, PKN telah mengalami perubahan istilah. Di antaranya yang pertama, kewarganegaraan pada 1957 yang membahas mengenai cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, Civis pada 1962 yang membahas mengenai sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang mengarah pada nation dan karakter building Indonesia. Selanjutnya kita beralih kepada mengapa argumen tentang dinamika dan pendidikan kewarganegaraan. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil dengan rakyat biasa. Hal ini akan berdampak pada modal sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa dinamika tentang PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kewarganegaraan atau pemerintah Republik Indonesia. Karena inilah ciri khas mata kuliah PKN yang membedakan dengan mata kuliah lainnya. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Peran dan fungsi warga negara tentu berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara. Selanjutnya kita akan membahas dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi undang-undang konstitusi. Aristoteles mengemukakan bahwa secara konstitusional, different constitution require different types of good citizen because there are different sort of civic conjugation. Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena sikap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai cita-cita Indonesia di masa depan. Indonesia adalah sebuah kata yang syarat makna. Di dalamnya terkandung sejarah yang panjang, gagasan, tujuan, serta harapan dan cita-cita yang semangat politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan. Dan untuk mewujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Esensi dan urgensi. Pendidikan esensi dan urgensi adalah pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Sebagai modal bangsa Indonesia pada tahun 2045, Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun yang berlimpah. Bonus biografis ini adalah peluang Maaf sebelumnya jaringan. Terus kulanjut lagi sama dilanjutkan dengan teman saya Meliana Sherly Sitohang, esensi dan urgensi. Oke, baik, kita lanjutkan esensi dan urgensi. Pendidikan esensi dan urgensi ialah pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Sebagai modal bangsa Indonesia pada tahun 2045, Indonesia pada tahun 2030 sampai juga 2045 akan mempunyai usia produktif di mana usia 15 tahun sampai 64 tahun yang berlimpah. Bonus biografis ini ialah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi apabila mempersiapkan dengan baik, yaitu melalui pendidikan. Esensi dan urgensi ialah wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara ialah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara adalah kebutuhan dan kesatuan ataupun keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara kepulauan luas yang wilayahnya 5.192 juta kilometer pangkat kuadrat dan kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator kita. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Sekiranya audiens dan penonton dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan mengapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Apa itu warga negara, apa itu pendidikan kewarganegaraan, serta apa dari esensi dari sebuah pendidikan kewarganegaraan, pentingnya kewarganegaraan, dan apa hubungan kewarganegaraan dengan politis negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kiranya dapat diterima. Maaf segala kekurangan yang ada. Sekian dan terima kasih.